Baik, selamat pagi semuanya untuk anak didik kami kelas 9. Gimana kabarnya pada pagi nak? Sehat? Oke, anak didik kami, jumpa lagi dengan saya dengan Pak RC Jabat di pertemuan kedua. Tentu materinya masih prakarya ya. Topik kita pada pagi hari ini nak, yaitu kerajinan bahan bambu ya. Berbeda dengan pertemuan pertama, kita membahas kerajinan kayu. Nah, anak didik kami, sebelum saya lanjut ke pertemuan kedua ini, saya ingin menanyakan, masih ingat tidak materi pertemuan kita pertemuan pertama, kerajinan kayu? Nah, apa itu kerajinan kayu? Ya, tentu kerajinan yang terbuat atau memanfaatkan bahan-bahan kayu. Nah, apa-apa saja jenis-jenisnya? Masih ingat anakku? Ya, ada jenis kayu jati, ada jenis kayu, apa namanya? Kayu pinus, ya. Oke, dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak kemarin, ada beberapa kemarin maksud saya jenis-jenis kayu yang kita bahas, yang tentu memiliki sifat, karakteristik, dan keunggulan masing-masing. Nah, anak didik kami sekalian kelas 9, nah, pada pagi hari ini kita akan masuk kepada pertemuan kita, yaitu mengenai kerajinan bahan bambu. Tapi sebelumnya, Bapak tetap mengingatkan, tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, gunakan masker, dan rajin cuci tangan. Oke, kita teruskan. Anak didik kami, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada dua ya. Ada dua. Yang pertama itu ya, anak didik kami diharapkan mampu memahami jenis, sifat, dan karakter bambu. Bagaimana jenis-jenisnya, apa aja jenis bambunya, sifatnya, dan karakter bambunya bagaimana. Nah, yang kedua, ini siswa atau anak didik kami diharapkan mampu memahami keunggulan dan kelemahan kerajinan dari bahan bambu. Nanti kita akan kupas ya, apa keunggulan dan kelemahannya ya. Oke, anakku, kita teruskan. Oke, nah, pengertian kerajinan bambu. Nah, jadi kerajinan bambu ini tentu yang merupakan kerajinan yang memanfaatkan bahan dasar atau material bambu untuk menghasilkan kerajinan, kan begitu. Nah, contohnya apa? Anyaman ya. Anyaman ya. Oke, anyaman dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan ala-ala rumah tangga. Nah, dan memang bambu ini sudah digunakan sejak dahulu kala di Indonesia ya sebagai material untuk menghasilkan kerajinan. Contohnya tadi anyaman, berbagai barang rumah tangga juga ya, dengan anyaman bambu seperti tampa, kap lampu, piring, loka penyajian makanan, meja, dipan, dan juga topi keping. Nah, jadi memang bambu ini banyak digunakan di Indonesia karena memang tumbuhnya bambu ini di Indonesia pun cukup subur karena memang iklimnya tropis nakku. Itu dia yang membuat banyak bambu tumbuh di negara kita ini. Oke, kita teruskan aku. Oke, kita kupas mengenai pengertian bambu. Apa sih pengertian bambu itu? Nah, jadi bambu itu nakku adalah merupakan sumber daya alam ya, sumber daya alam, salah satu sumber daya alam maksud saya, yang banyak dimanfaatkan karena memiliki sifat-sifat yang menguntungkan. Nah, jadi banyak dimanfaatkan, itu tadi sudah saya singgung di dalam kerajinan bambu tadi ya. Nah, kira-kira dia apa sifat keuntungannya? Ya karena kuat, lurus, rata, keras, mudah dibelah, mudah dibentuk, mudah dikerjakan, dan mudah diangkat. Nah, ini juga termasuk menjadi salah satu keunggulan dari bahan bambu untuk menjadi kerajinan aku. Nah, oke. Nah, selain itu juga karena memang bambu juga menjadi tanaman serbaguna, jadi banyak manfaat ya untuk kebutuhan atau alat-alat kebutuhan rumah tangga ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya anakku. Oke, ya teruskan. Oke, jenis-jenis bambu ya. Ini tadi ya, jenis bambu. Nah, jadi kalau ditanya berapa banyak jenis bambu di Indonesia, jawabannya cukup banyak aku, ya, cukup banyak. Oke, ada ratusan yang saya baca kemarin dari literatur ya. Oke, nanti boleh digali lagi di literatur internet ya. Nah, jadi yang saya bahas pada pertemuan kita pada pagi hari ini hanya 7 poin ya, 7 poin ya. Nah, yang pertama bambu tali. Nah, bambu tali, coba perhatikan gambarnya anakku. Nah, bagaimana karakteristik bambu tali? Nah, katanya bambu yang merumpun, rapat, dan tegak. Rebungnya hijau, tertutup oleh bulu-bulu yang coklat dan hitam. Bulunya lurus, mencapai tinggi 22 meter. Dengan ujung yang melengkung. Mulai bercabang
Itu lebih kurangnya 1,5 meter di atas tanah. Panjang ruas 20-60 cm dan garis tengahnya 4-15 cm. Tebal dinding bulu lebih kurangnya 1 cm, hijau kelabu maksud saya, hingga hijau terang atau kekuningan. Nah, kemudian ini dimanfaatkan untuk kerajinannya apa? Ada kerajinan anyaman, bahan bangunan, bahan membuat tangga, bahan pembuatan tali pengikat kayu bakar. Ya, jadi bisa juga untuk mengikat kayu bakar ya, pengikat kayu bakar, pagar, sasa, tiang dan lain-lain. Nah, yang kedua anakku itu ada bambu gombong. Nah, bambu gombong ya. Pernah dengar nggak kata gombong anakku? Oke, jadi bambu gombong ini mempunyai bulu berwarna hijau kekuning-kuningan dengan garis-garis kuning yang sejajar dengan bulunya. Rumpunnya tidak terlalu rapat. Tinggi bulu dapat mencapai 20 meter. Garis tengahnya sampai 10 cm. Pelepah bulunya mempunyai daun yang berbentuk lancet pisau pembelah. Kuping pelepah bulunya kecil. Nah, kemudian kira-kira difungsikan atau dimanfaatkan untuk kerajinan apa aja? Bangunan, pembuatan pagar rumah. Ya. Nah, oke, karena memang ini merupakan bahan yang bagus. Oke, urat bambunya sangat rapi dan gampang diatur. Nah, untuk tiang juga sering dipakai karena selain besar, nah jenis bambu ini juga kokoh dan tahan cuaca anakku. Oke, yang kedua anakku ya. Yang ketiga ada bambu tamiang. Nah, jadi bambu ini karakteristiknya bagaimana? Tingginya mencapai 10 meter dan ada garis tengahnya 2-4 cm. Berwarna hijau tua, berasal dari Indonesia menyebar ke semenanjung Malaysia, Kamboja dan Vietnam. Jadi ternyata jenis bambu ini aku sudah keluar Indonesia, sudah dibudidayakan oleh negara-negara asing seperti Malaysia, Kamboja dan Vietnam. Nah, kira-kira digunakan untuk kerajinan apa anakku? Ya, bahan pembuat suling, joran dan barang kerajinan tangan. Oke. Yang keempat bambu barekbek. Barekbek ya. Bambu barekbek, coba dilihat gambarnya nak. Bambu yang satu ini panjang ya, dan bukunya berukuran kecil dan biasanya tidak ditanam. Kalau nggak ditanam terus bambunya kok bisa tumbuh, kan begitu juga pertanyaan nak ya. Jadi memang ini alami dia tumbuhnya. Kebanyakan bambu ini tumbuh di tepi sungai dan biasa digunakan untuk pembuatan suling. Sama juga dengan bambu tamiang, bisa juga digunakan sebagai bahan pembuatan suling. Dan hiasan karena bentuknya yang mini. Meskipun begitu, masyarakat banyak menggunakan bambu ini untuk tempat jemuran. Nah, jadi digunakan juga untuk jemuran karena memang panjang dan kecil. Ya, itu dia alasannya ya. Oke, kita terus kena. Yang kelima bambu Haurgelius atau bambu cantik. Nah, kenapa dikatakan cantik? Karena memang struktur pohonnya kelihatan bagus dan rapi. Oke, jadi fungsi bambu ini banyak digunakan untuk bahan pancingan. Maksudnya ini adalah digunakan sebagai kayu pancingan, ya. Nah, tangga, gantar, tongkat untuk anak-anak pramuka, dan kalau masih kecil masyarakat manfaatkannya untuk sayuran. Kalau masih kecil ternyata katanya bambu ini sudah dimanfaatkan untuk sayuran. Ada yang pernah coba tidak nak? Nggak ada ya, termasuk juga saya ya. Oke, yang keenam bambu haur kuning. Bambu jenis ini memiliki ciri batang yang beruas-ruas, tinggi dan batangnya berwarna kuning. Oke, namanya juga sudah bambu haur kuning ya. Tentu warnanya secara fisik adalah kuning. Nah jenis bambu ini ya, dulunya ini digunakan untuk kepentingan ya, untuk melawan penjajah ya, sebagai tombak bambu oleh pahlawan kita. Setelah itu rupanya hukum mitosnya ya. Kemudian juga jenis bambu ini diyakini juga bisa mengusir roh jahat ataupun melawan kekuatan ilmu jahat ya. Namun di era modern ini jenis bambu ini sudah digunakan untuk hiasan halaman, hiasan sebuah kafe dan apartemen. Karena memang sifatnya yang indah, menarik bentuknya ya. Oke, silakan kita teruskan lagi. Oke, yang terakhir yang ketujuh nakku, bambu hitam, bambu ulung. Oke, tadi saya katakan saya hanya bahas 7 poin. Karena memang jenis bambu ini banyak nak. Oke, nanti bisa digali lagi sebagai bentuk penugasan untuk keterampilan nak. Bambu hitam atau bambu ulung.
karakteristik jenis bambu hitam ini bagaimana? Tentu dari segi warna hitam ya. Oke, jenis bambu ini cirikan oleh rumputnya yang tumbuh tegak, simpodial dan rapat, rebung berwarna hijau kehitaman, dengan ujung jingga ya, bertutup bulu coklat hingga hitam. Tinggi bulu mencapai 15 meter. Nah, ketika bambu masih muda ini warnanya katanya hijau dan berubah menjadi keunguan ketika tua. Nah, bambu semacam ini merupakan bambu yang populer dan sering kita jumpai di berbagai kesenian. Nah, berbagai kesenian berarti kemungkinan besar untuk digunakan untuk alat-alat kesenian ya. Hal tersebut tidak aneh karena bambu ini merupakan bambu yang indah dan unik. Nah, oke, bagi pemanfaatannya untuk bahan-bahan macam-macam kesenian, bahan bangunan, bahan membuat angklung, calung, anyaman pun sering kita lihat. Ya, bahkan di kafe ataupun restoran tadi karena sifatnya yang indah dan menarik juga ini dimanfaatkan sebagai hiasan ya. Oke, nakku, itu dia jenis bambu yang ketujuh. Nah, sekarang kita bahas apa yang menjadi keunggulan dan kelemahannya secara spesifik. Oke, nak, kita teruskan. Oke, ternyata belum masuk ke keunggulan, nak ya. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke membahas keunggulan kelemahannya, kita bahas dulu kerajinan dari bambu ya. Jadi aneka kerajinan dari bambu itu banyak, nak. Ya. Ini saya tampilkan beberapa bagian saja. Yang pertama ada asbak dari bambu, yang kedua ada gelas dari bambu, yang ketiga ini ada semacam penyangga untuk ataupun sebagai bingkai hiasan untuk tanaman ya, pot bunga di sini di dinding ya. Yang keempat ini ada miniatur daripada kereta. Berikutnya ada miniatur pesawat, mobil, bambu dari lilin, tempat lilin dari bambu. Ada juga kursi pun ataupun meja ya. Nah, kalau ini sering digunakan sebagai furniture ataupun alat rumah tangga ya. Selain nilainya atau nuansanya yang unik, juga nyaman untuk digunakan. Oke, kemudian yang ini juga ada rak dari bambu ya. Gunakan untuk menyimpan barang-barang ya, contoh tas ataupun sepatu ataupun buku ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah ada kap lampu ataupun tempat lampu dari yang namanya bambu ya. Ini juga menambah nuansa klasik ataupun nuansa menarik daripada yang namanya suatu tempat. Ini juga bisa digunakan di restoran ya ataupun di kafe. Oke, kita terus tenang. Oke, tadi sudah kita singgung ya. Apa keunggulan kelemahan kerajinan dari bambu? Yang pertama ya, keunggulannya mudah ditanam serta perawatan yang mudah. Jadi karena memang bambu ini bukanlah tanaman yang harus dirawat sedemikian mungkin, dia tidak sulit untuk merawatnya. Karena memang bambu ini merupakan tanaman yang tidak perlu membutuhkan perawatan yang ekstra. Dia bisa tumbuh dengan baik ya. Oke, kemudian juga yang kedua laju pertumbuhan yang cepat. Jadi di bambu memang pertumbuhannya cepat ya. Jadi kalau menurut teorinya ini sekitar per jamnya bisa pertumbuhannya sekitar 5 cm. Kemudian juga bisa dipanen setelah 3 sampai 5 cm ya. 3 sampai 5 tahun ya. Nah, 3 sampai 5 tahun dia itu sudah bisa dipanen. Berbeda dengan yang namanya kayu, itu 40 atau 50 tahun itu baru ideal dia dipanen ya. Nah, kemudian yang ketiga memiliki daya tahan yang baik. Jadi daya tahannya memang yang baik ya terhadap cuaca ya. Oke. Yang keempat, harga relatif murah. Kenapa relatif murah? Karena memang banyak ditemukan, tidak sulit untuk ditemukan ya. Nah, itu juga membuatnya lebih murah. Tidak seperti bahan-bahan yang lain mengikuti perkembangan itu tuh setiap tahun bisa mengalami kenaikan. Yang kelima, ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Nah, ketika bambu kita gunakan sebagai bahan kerajinan ataupun kita katakan bahan bangunan, itu mengurangi semen atau tidak menggunakan semen maksud saya. Nah, kemudian juga sisa daripada yang namanya bahan material bambu ini juga sedikit. Kemudian juga secara alami juga bisa menyerap yang namanya karbon dioksida atau CO2 ya. Nah, yang keenam, mudah dibentuk dan elastis. Nah, mudah dibentuk untuk membentuk kerajinan-kerajinan yang
dibutuhkan ya. Ini juga menjadi keunggulan dari apa yang namanya kerajinan bahan bambu. Kelemahan, nah, memiliki durabilitas yang rendah. Jadi memang dia untuk apa namanya, dia untuk serangan yang namanya rayap ataupun kita katakanlah itu apa namanya yang sifat serangan untuk rayap, dia tidak begitu kuat ya. Nah, jadi ini juga kadang yang mengurangi minat untuk menggunakan kerajinan bahan bambu ya. Nah, kemudian yang kedua, kekuatan sambungan sangat mudah. Sangat rendah ya, kekuatan sambungan sangat rendah. Nah, ketika bambu itu digunakan sebagai kerajinan, kita hubungkan, contoh menggunakan paku ataupun pasak ataupun tali juk, dia rentan dengan namanya pecah. Jadi memang butuh teknik yang betul-betul bisa, artinya membuat sambungan itu tersambung dengan baik. Jadi butuh teknik khusus ya. Yang ketiga adalah rentan terbakar ya. Memang namanya juga bambu ya, termasuk seperti kayu juga, ini kan rentan terbakar. Ya, lebih cepat terbakar lagi daripada kayu. Oke, anak didik kami, itu adalah keunggulan dan kelemahan ya, dan kelemahan daripada kerajinan dari bahan bambu. Nah, untuk dapat kita pertimbangkan kalau apabila kita ingin menggunakan kerajinan dari bahan bambu ya. Oke, yang berikutnya nanti. Oke, kesimpulannya nanti ini silahkan adik kami perhatikan kesimpulannya ya. Oke, lalu apa yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini nak? Oke, ada 3 nak ya, ada 3. Yang pertama, kerajinan bambu adalah kerajinan yang banyak dimanfaatkan karena keunggulannya. Keunggulannya tadi sudah kita bahas ya. Selain mudah dibentuk ya, kemudian juga menarik, nah, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, bambu terdiri dari beberapa jenis dan memiliki sifat dan karakteristik masing-masing. Yang ketiga, di samping keunggulannya sebagai bahan kerajinan, ternyata bambu juga memiliki kelemahan. Anak didik kami, jadi inilah yang 3 poin ini, 3 poin menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini. Jadi anak didik kami, harapan saya, materi ini tidak diulang-ulang nak. Nah, oke, nanti ada tugas pengetahuan dalam bentuk soal evaluasi, untuk keterampilan dalam bentuk lembar kerja. Nah, itu nanti saya sampaikan melalui Google Classroom. Untuk itu anak didik kami perhatikan arahan dari saya tadi. Oke, terima kasih buat pagi ini. Salam sehat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.